Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman ya. Selamat malam dan selamat malam. datang di Datang. episode ke-18 Oke. podcast Sersan Horor Salam. tapi santai. Oke. Nyata nggak sih kita belakangan ini udah mulai kurang dari episode kemarin, bercandanya kurang ya. Iya. Mungkin karena ini ceritanya seru-seru sih maksudnya. Yoi. Jadi kita antusias banget. Yoi. Nah, di episode ke-18 ini maksudnya udah mulai ngantuk belum nih? Belum. Justru gua Hari ini semangat ini gua. Habisnya hari ini gue liat langsung ngantuk nih, enggak ya? Wah. Semangat ya. Gua ngantuknya ntar di rumah. Mau tahan dulu ini. Nah, episode 18 ya teman-teman ya. Ini kita akan bacain salah satu cerita dari pendengar kita yang bernama Moja. Mozzarella. Panjangannya mozzarella. Masa? Enggak. Enggak ya? Enggak, gila. Nah, Moja ini kemarin aku sebenarnya tuh aku masih agak rancu ya. Sebenarnya Moja ini tuh cewek apa cowok? Tapi kalau dari namanya sih cewek itu. Dan namanya cewek ya? Moza. Moja. Oke. Mozart kali bukan? Bukan Moja, Mojja. Nah, kemarin Mbak kali ya? Mbak. Kak tuh Kakak kan aja, kakak aja. kakak. Ini maaf ya, aku soalnya nggak Kita tahu nih agak ini. bingung gendernya nih kalau. Kalau feeling gue sih cewek ini, Moza. Feeling gue cewek, soalnya ini dari cara tulisnya cewek ini sih. Cakep tulisannya tapi. Kan Ketik. ketik. Oh, Apa gitu. urusan Pensil. tulisannya cakep. Nah, ini Kak Moza ini tuh kemarin dia kirimnya ini lewat DM Instagram. Dia bilang aku pengen kirim cerita, kirim kemana ya gitu kan. Oh, dia bingung. Nah, ini Instagramnya kalau teman-teman mau follow nanti kita taruh di deskripsi ya. Namanya Moja Liao Chen. Moza Liao Chen. Nanti kita taruh di deskripsi maksudnya Oke. di Instagramnya. Siap. Nah, ini Moja ini dari Gorontalo. Waduh. Dia Sulawesi ya. Sulawesi. Nah, dia mau ceritain pengalaman pas dia liburan di salah satu di Manado. Oh, Manado. Di Manado. Nah, maksudnya ini ceritanya sih panjang maksudnya. Ceritanya panjang, ini udah urapin sih sedikit gitu. Cuma ini apa namanya? Aku belum terlalu baca sampai ini banget sih maksudnya. Sekalian aja deh ya. Betul. Dari ujungnya doang ya. Langsung aja kali maksudnya. Kita masuk Langsung cerita. aja. Ini aku akan bacain langsung ceritanya. Bang Sul dengerin aja kayak biasa. Oke. Ini kalau misalnya cerita pendengar aku yang bacainnya ya santai. Soalnya kalau misalnya yang bacain tuh gak ngantuk. Kalau misalnya Bang Sul cerita tuh udah ngantuk Paling banget. kalau gue yang baca juga mata gue udah nggak ngeliat sih. Udah ngeliat tulisan kecil-kecil. Alasan kan mau bilang tua. Zoom in, zoom out itu kena. Oh, zoomnya, IC-nya kena. Zoom in, zoom out kena. Suka lupa gue. Jadi kalau habis baca berarti di mana, ntar mulai lagi di mana. Hancur berantakan cerita orang. Oke. Ini gue cerita serahkan ke ahlinya aja nih. Siap. Oke. Bapak Kevin. Oke, ini aku bakal ceritain ya ceritanya. Langsung aja maksudnya. Langsung pasang headset kalian. Oh, ini. Langsung pasang yang sekalian baik-baik ya. Mati lampu tetangga, lampu sendiri lah. Lampu sendiri. Ini dengernya sendiri ya, jangan bawa temen. Nah, langsung aja maksudnya. Oke, Setelah pesan-pesan, berikut. selamat mendengar. Dengarkan. Kembali lagi teman-teman. Waduh, kaget gue. Aduh. Lu jangan kaget dong. Aduh. Iya, santai-santai. Waduh. Oh, aku nggak pakai aba-aba ya. Gak ngomong gue kaget Ini kaget beneran. Anjir, astagfirullahaladzim. Geblek. Aduh. Kaget dia. Jantung gue bergeser tadi. Geser dikit 2 cm. Nah, teman-teman, kembali lagi ya bersama kita. Ini Bang Sul sampai kaget. Welcome Sorry back, Bang Sul, guys. Welcome back. Nah, ini kita bakal langsung ceritain aja dari si Moja ya. Moja. Dari si Neng Moja ini. Neng Moja ini seperti yang tadi kita bilang, dia tinggal di kota Gorontalo. Gorontalo tuh Sulawesi mana maksudnya? Utara ya? Bukan ya? So tau banget. Sulawesi Selatan kan Makassar. Kayaknya yang di atas itu loh, utara ya, kali ya. Manado ya. Nah, ini dia dari kota Gorontalo ya, Sulawesi. Nah, di sini dia mau nge-share nih liburan dia di kota Manado, maksud. Yang ada anu-anunya itu. Oh, ngana ini. Anu-anu ini ya. Tanda kutip nih. Bukan jorok ya. Bukan. Aduh. Itu maksudnya ya. Pokoknya begitu dah. Mereka itu ya. Nah, jadi gini ceritanya katanya gini. Waktu tahun 2016 si Mbak Moja ini tuh liburan, tepatnya bulan Februari. Jadi Februari 2016 ya. Oke. Tapi dia lupa nih tanggal berapa. Nah,
dia sama temen Mbak Moja ini sama temennya, sama teman aku, sama suaminya. Berarti gini. Aku tuh tadi aku sekelas baca aku kirain dia sama suaminya. Kirain Mbak Moja sama suaminya. Ternyata dia sama teman suaminya. Oh. Gitu. Sorry. Iya. Jadi Oke. Mbak Moja ini punya temannya cewek. Nah, teman Oke. ceweknya ini punya suami. Nah, mereka tuh berlibur ke Manado bertiga. Oke. Udah nih si Mbak Moja ini tuh pesen tiket lewat situs travel online gitu kan. Iya. Ya, gitu-gitulah ya. Gitulah ya. Nah, dia pesan online tiketnya. Nah, habis itu dia rencananya itu 5 hari di sana kan nginepnya. Jadi sebisa mungkin budgetnya tuh kita pas-pasin lah di sana katanya. Oke. Pas milih hotel juga dia dapetnya hotel bintang 3, lihat-lihat fasilitasnya oke nih gitu kan. Oke. Tapi ternyata hotelnya itu tuh ada 2. Hmm. Namanya persis. Oh gitu. Namanya persis, nggak ada beda. Anjir. Nah, Terus? pas dilihat alamatnya juga sama cuy, alamatnya. Oh. Tapi di aplikasi 2 tuh. Oh gitu. Namanya sama, alamatnya sama. Nah, Mbak Moja tuh pikir, oh mungkin ini munculnya 2 di aplikasi, cuma hotelnya sama. Oh cuma satu Ya, tempat. yang ada bug lah ya, di aplikasi ada bug mungkin ya. Jadi pokoknya keduplikat gitu ya, mungkin Mbak Moja pikir gitu. Nah, sebut aja hotel itu hotel A. Nah, akhirnya kita pesen tuh hotelnya buat 4 malam. Berarti 5 hari 4 malam ya. Karena hari kelima dia rencana pulang tuh. Nah, singkat cerita, kita udah pesen gitu kan di hari si Mbak Moja ini tuh udah pesen tiket. Nah, akhirnya di hari H itu berangkat tuh naik pesawat jam 4:30 subuh. Mereka. Tunggu deh. Ya, Dia liburan ke Manado. ke Manado. Terus naik pesawat. Naik pesawat. Kemana itu? Nah, kan dari Gorontalo dia. Oh sorry. Oh iya. Oke. Iya. Dari Gorontalo itu Ke Manado. Aduh sorry mas. Sorry guys. Sorry, udah tua. Maaf ya. Aku bilang aja soalnya Bang Su bakal pakai alasan yang sama. Aku wakilinnya udah tua dia, udah tua. Oh iya. Itu dari Gorontalo ke Manado ya. Iya, dari Gorontalo ke Manado. Gorontalo lebih jauh lagi itu. Nah, itu ya. Masuk. Mereka naik pesawat nih jam 4:30 subuh. Oke. Sebenarnya katanya bisa lewat jalur darat tapi capek cuy. Lama ya, makan Terus waktu. temannya lagi hamil ternyata. Oh. 7 bulan. Gede Aduh, dong. Gede loh. Boleh naik pesawat ya? Itu dia. 7 bulan kayaknya masih boleh Bang Sule. Nggak tahu juga. Nah, itu 9 nah, bulan nggak boleh kayaknya. iya loh. Nah, ini intinya temennya ini lagi hamil ya 7 bulan ya. Jadi capek lah kalau lewat darat, kasihan kan. Oke. Udah tua tuh, udah hamil tua. Nah, habis itu kalau naik pesawat itu nggak nyampe 30 menit. Kalau naik darat, kereta 10 jam. Anjir. Dia nggak bilang sih ini naik kereta atau nggak, cuma lewat darat aja gitu ya. Oke. 10 jam, naik pesawat nggak nyampe 30 menit. Gue cepet ya. Nah, singkat cerita katanya, mereka tuh udah nyampe, mereka tuh pas udah nyampe Manado itu jam 5:30. Take off jam 5 ya, jam 5-an ya. Ya setengah jam dari setengah 6. Landing jam 5:30 katanya. Akhirnya kita naik, apa sih, ojek tumpangan online gitu, mungkin Grab Car gitu kali ya. Grab car, bertiga kan. Ke hotel. Habis itu kita kasih nih alamat hotelnya kan ke mungkin di aplikasi atau di gimana. aplikasi ya. Jadi itu mereka nyampe hotel itu jam 6:20. Habis itu kan masih subuh nih, jam 6:20 pagi. Jadi belum ramai itu. Nah, pas masuk gerbang tuh si Mbak Moja ini bilang, "Lah, bingung nih. Lah, kok hotelnya begini?" gitu kan. Kok hotelnya di sini katanya gitu kan. Nah, kita pastiin lagi tuh alamatnya bener nggak? Ternyata bener di sini. Oke. Kenapa dia bisa kaget? Karena dia pikir tuh hotelnya itu tuh udah nggak ada. Loh. Karena Hmm. Mbak Moja ini tuh orang Manado ternyata. Oke. Tapi dia pindah ke Gorontalo cuy. Nah, katanya hotel yang dia lagi nginep ini itu tuh sebenarnya tuh dari SD aja udah nggak ada, udah ada. Jadi udah tua banget. Oh dia ngeh ya. Nah, dia pikir tuh hotelnya udah nggak ada kan. Tapi Dia pikirnya tuh hotel ini tuh apa namanya, digusur gitu. dibangun lagi, baru dibangun tapi namanya sama. oh Nah, iya. ngerti kan? Iya. Oke. Terus. Gitu loh. Jadi mungkin dia kaget kali. Kan dia orang asli Manado tuh. Oh, dari gua SD aja udah ada nih hotel kan. Oke. Oh, ternyata masih ada gitu kan. Gue pikir udah nggak ada gitu hotelnya kan. Nah, abis itu temennya ini namanya Eni ya. Kita sebutnya namanya Eni. Abis itu dia ngobrol-ngobrol sama Eni sama suaminya itu. Dia bilang si Mbak Moja ini bilang ke temen ini, ya udahlah, udah kepesan ini kan, udah kepesan 4 malam, daripada rugi ya udah kita masuk aja gitu kan. Oh udah tolong tanggung dah ya. Lobbynya tuh gelap-gelap gitu cuy, terus nggak ada orang sama sekali. Si asik. Tapi masuk gitu kan ya hotelnya kalau Bintang malam-malam. 3 gitu kali ya. Benar. Nah, pas masuk pintu lobby itu kan, jadi masuk pintu lobbynya sekali, nah itu ada pintu lagi kan gede gitu di arah depan itu, kayak akses ke kolam renang gitulah. Oke.
di sebelah kanan ruang tunggu gitu. Terus ada pintu gede juga, nggak tahu ruang apa katanya. Nah itu resepsionis itu sebelah kiri di samping lift, Ya. di samping lift kecil sama tangga. Aku langsung ke arah resepsionis dan pencet bel kan, manggil kan. Panggil. Nah pertama tekan nggak ada orang, kedua nggak ada orang, pas mau tekan ketiga tiba-tiba ada bapak-bapak umurnya sekitar 45-an muncul dari belakang. Si anjing ngagetin. Lah gitu kan. Lah gue pencet kagak ada orang, gue pencet mau 3 kali muncul loh bapak-bapak kan. Umurnya sekitar 45-an, muncul dari belakang. Kaget dong kan. Ditanya bapak-bapaknya, mau check in katanya. Iyalah ya. Kan udah iyalah. Iya, katanya ini kode pesan, dia kasih lihat dong kode pesanannya kan, kayak apa invoice-nya, udah bayar nih, udah pesan di aplikasi gitu online ya. Iya. Online. Nah, akhirnya apa namanya? Akhirnya udah dicek gitu, bapak-bapak yang ini tuh manggil temannya juga, bapak-bapak juga. Oh, bapak-bapak juga. Udah parubaya, umurnya mirip-mirip berarti ya. Ini berarti ada 2 bapak-bapak sekarang ya. 2 bapak. Oke. Parubaya. Nah, itu bapak-bapak yang dipanggilin itu buat angkat kopernya. Boy. Nah, abis itu si Mbak Mojen tuh lihat lah, udah bapak, dia lihat kasihan nih bapak-bapak udah umur segitu tapi mau angkatin kopernya, jadi dibilang udah nggak apa-apa, aku mau bawa sendiri aja katanya gitu kan. Oke, terus? Nah, abis itu karena apa namanya si teman ini kan bareng suami, jadi berdua kan, gitu kan. Berdua. Nah, akhirnya kita diantar ke kamar kita naik lift. Oke. Katanya kalian tahu nggak liftnya cuma muat berempat doang katanya. Kecil berarti ya? Itu pun hampir-hampitan sama koper katanya. Anjir. Nah, kamar kita ini letaknya di lantai 2, kamar paling ujung, berhadapan dengan akses tangga darurat. Wah serem tuh. Anjir. Soalnya apartemen itu juga sebelahnya tangga darurat. Oh. Jadi agak gimana gitu, karena agak jauh sama tetangga gitu kan. Kamar kita letaknya di lantai 2, kamar paling ujung, berhadapan dengan akses tangga darurat. Jadi satu kamar bertiga berarti ya? Betul. Pas masuk, kamarnya gede banget ternyata. Oh gede. Kamar mandi gede, lengkap banget. Terus kamarnya, terus tempat tidurnya ukuran king size gitu, bisa buat bertiga katanya. Wah cocok itu. Terus ada sofa panjang gitu, bisa buat tidur juga. Waduh. Nah, mantap. ternyata luarnya dong jelek ya. Dalamnya gede. Ada lemari gede, ada TV gede sama kursi. Kalau di hotel bintang 4, bintang 5 ini udah kayaknya udah superior lah, yang harganya 1 jutaan per malam katanya. Oke. Akhirnya mereka puas lah sama apa kamarnya bagus ternyata gitu kan. Yoi. Jadi nggak kecewa-cewa amat katanya. Siap. Karena masih pagi kita mutusin buat tidur sebentar. Aku sama Eni di tempat tidur sementara suaminya di sofa. Oh. Terus jam 9 gitu kita bangun sarapan dulu di bawah. Berarti tadi kita asumsikan mereka udah masuk kamar itu mulai jam 7 lah ya. Jam 7. Jam 2 7 jam kurang lah ya. Mereka tidur 2 jam kurang gitu. 2 jaman. Nah, pas dia lihat itu di bawah tuh rame cuy. Ternyata hari libur kolam renangnya tuh rame sama anak-anak sekolah gitu yang lagi weekend. Oh. Jadi kita lihat-lihat aja gitu kan. Hebat juga ya Manado ya. Bintang 3-nya kayak gini loh. Iya. Mantap. Nah, dining roomnya itu, restoran itu ada di samping kiri kolam renang. Jadi ingat kan kalau dia bilang di depan lift itu ada tangga. Oke. Bener ya, dekat resepsionis kan. Betul. Nah, samping tangga itu ada ruang tunggu gede banget. Oke. Terus ke dalam lagi ada dining room tepat di samping kolam. Aku kebayang nih. Gue juga udah kebayang. Nah, abis makan kita mutusin untuk jalan-jalan katanya. Oke. Nah, kita pulang abis mereka jalan-jalan, mereka pulang nyampe hotel jam 8 malam. Akhirnya dia Mbak Moja ini sama temennya Eni itu memutuskan untuk tidur. Oh. Nah, akhirnya malam ya. akhirnya tapi suaminya tuh keluar. Suaminya Mbak Eni ini, semua suami temannya Mbak Moja ini tuh keluar jalan-jalan mungkin ya. Masih jalan-jalan sama ada temennya. Mungkin mereka ada teman di Manado ketemuan kali ya. Nah, singkat cerita, kita tidur tuh malamnya tuh. Nah, tiba-tiba Mbak Moja ini tuh kebangun. Kenapa tuh? Soalnya dia ngerasa kayak ada yang sorong-sorong gitu badan aku. Ada yang sorong-sorong apa sih? Kayak ada yang dorong nggak? Aku nggak tahu sih ini bahasanya. Dorong kali. Katanya gini, aku kebangun karena aku ngerasa kok ada yang sorong-sorong gitu badan aku. Sorong-sorong tuh tekan kali ya? Apa diusap? Apa di dorong-dorong gitu? Aku nggak tahu sih. Ya, mungkin bersentuhan kontak fisik ya, gitu lah mungkin ya. Berkontak fisik. Pokoknya bisa bikin bangun gitu lah ya. Iya, betul. Jadi dia jelasin tidurnya di mana nih. Jadi aku tidur di sebelah kanan dekat kamar mandi. Nah, ini di sebelah sofa. Jadi aku kebayang sih. Sofanya tuh biasanya kalau di hotel sofanya tuh di samping ranjang kan. Ya, betul. Nah, betul. Si Eni teman itu hadap ke sofa, sebelah sofa. Dia di bagian di sisi kamar mandi, dekat kamar mandi. Aku bangun, terus aku lihat suaminya si Eni ini ternyata tuh udah lagi tidur juga. Oh, udah pulang. Oh, di dekat si Eni. Oke. Jadi si Eni tuh di tengah ya, otomatis. Ya, betul. Ya kan? Nggak mungkin suaminya kan di tengah.
apa namanya? Oh, jangan dong. Iya. Oh, bahaya itu, Jadi bahaya. 2. Buset tuh. Nah itu dia. Terus. Nah jadi aku bangun tuh, terus aku lihat suaminya si Eni tuh, oh ternyata udah tidur di Sofa. di pinggir kan. di pinggir. Berarti si Eni tuh jadi di tengah kedorong. Ya. Nah karena aku udah ngantuk banget, aku tidur lagi katanya. Besok paginya pas aku bangun udah mandi dan lain-lain. Nah kita siap-siap udah mau jalan-jalan lagi nih. Ini besoknya nih, mereka udah lagi mandi, udah selesai mandi, udah mau siap-siap jalan lagi. Nah si suaminya Eni ini cerita cuy. Cerita apa dia? Cerita akhirnya si suaminya si Eni ini buka cerita katanya gini ceritanya, semalam tuh pas dia sampai suaminya si Mbak Eni itu nyampe hotel itu udah setengah 12 bang tuh. Udah malam juga ya. Dia masuk gelap banget, nggak ada orang sama sekali. Terus Dia perasaannya nggak enak. Akhirnya dia suaminya Mbak Eni ini, suaminya temennya Mbak Moja ini milih naik tangga daripada lift, kan dia pikir cuma di lantai 2. Oke. Iya sih. Terus mending naik tangga ya gue kan sih. bener juga sih. Nah udah nih suaminya Mbak Eni tuh udah nyampe kamar, dia bersih-bersih, ganti baju, dia tidur di sofa sambil nonton. Dia nonton, suaranya dikecilin kan karena lagi tidur kayak yang lain kan. Karena dia kebetulan nonton film bar jadi ada subtitle lah, nggak usah pakai suara kencang. Nah masalahnya pas dia lagi nonton gitu, tiba-tiba dia dengar ada suara nyanyi. Dari mana nih arahnya? Nah dia kira pertama suaminya Mbak Eni tuh kira dari TV, tapi masalahnya kan kecilin. TV-nya kan film perang. Bajing. Masa ada suara nyanyi? Bener juga sih. Terus Lagian seru nih. Lagian TV-nya tuh sengaja nggak dikasih suara. Karena subtitle. Betul. Pas didengar lagi dengan seksama, karena suaranya itu dari arah kamar mandi. Ada. Gua kesel banget sih ini. Tempat yang disukai oleh kaum astral. Betul. Kamar mandi. Suaranya lama banget. Suaranya nyanyinya lama dan makin jelas. Lagunya apa? Akhirnya suami merinding cuy. Suami merinding takut ya. Akhirnya dia tidur dekat sama istrinya. Nah, pas suaminya Mbak Eni ini cerita begitu paginya, Mbak Moja sama temannya Eni ini parno dong. Tapi ya udah lupain aja. Udah kita lagi sini mau happy gitu kan. Happy, buang jauh lah. Terus. Nah akhirnya pas malam kedua kita lewatin tanpa terjadi apa-apa. Nah hari ketiga dia punya teman yang stay di Manado namanya Vita. Oh Vita. Nah ini tokoh baru ya. Temannya ini yang namanya Vita ini tuh datang nih berkunjung ke hotel kan sama anaknya. Oke. Si Mbak Vita ini datang sama anaknya ke hotelnya Mbak Moja. Tuh niatnya mau mandi dari pagi karena waktu itu tanggal libur, jadi kolamnya rame lah ya gitu kan. Oh penuh. Okay. Habis itu pas udah saya mandi si anaknya Mbak Vita ini, dia bilang tuh mau ke kamar mandi dulu Mbak Vita kan. Terus kata si Mbak Moja ini ya udah duluan aja ke kamar mandi. Soalnya kan mereka tuh lagi di bawah ternyata. Oh lagi di bawah. Tapi si Mbak Vita ini yang temennya yang baru datang ke hotel itu pengen ke kamar mandi atas. Oke. Nah jadi tuh dia minta kunci mungkin ya, nggak tahu juga. Ya bisa kunci. Naik dia. Kuncinya manual gitu, nggak pakai keycard katanya gitu. Oke. Duluan aja kata si Mbak Vita kan. Kata Mbak Moja, duluan aja katanya, nanti aku nyusul ke kamar kok katanya gitu kan. Nah akhirnya jadi si Mbak Vita ini tuh ke kamar. Dia sambil kamar duluan sambil nunggu dia duduk depan tangga. Nah selama nunggu itu dia cerita kalau dia itu ngedengar kayak ada orang yang mau turun sama mau naik gitu langkah-langkahnya kedengeran. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada yang nongol. Merinding lah dia kan Mbak Vita. Si Mbak Vita bawa anak tadi ya? Bawa anak. Oke. Terus? Nah akhirnya Mbak Moja ini udah nyampe kamar juga. Akhirnya mereka tuh ke kamar kan. Nah singkat cerita kita keluar lagi. Kita keluar itu baliknya udah jam 7 malam. Terus si Vita ini juga masih mampir di hotel, masih stay di hotelnya Mbak Moja karena nunggu suami jemput. Oke. Udah deh mereka cerita gitu kan. Nah Mbak Vita akhirnya udah dijemput suaminya, Mbak Vita pulang. Pas dia udah pulang tinggal si Mbak Moja sama si Mbak Eni. Soalnya suaminya Mbak Eni tuh mau nginep di rumah tantenya di Manado mungkin ya. Iya. Nah jadi sisanya tuh berdua tuh si Mbak Moja sama Mbak Eni tuh di hotel. Akhirnya si Eni mau tidur. Nah udah tuh mereka tidur kan. Jam 10-an si Eni kebangun. Terus dia Mbak Eni ini tuh bangunin Mbak Moja. Si Eni ini bangunin aku, tangannya dingin banget. Terus aku tanya kenapa? Dia bilang dia takut soalnya tadi ada yang
mau buka pintu tapi karena dikunci pintu nggak kebuka katanya. Tapi karena dikunci ya cek 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 gitu ya? ada yang mau berusaha buka pintu. Oke, terus. TV nyala mati terus lampu kedap-kedip katanya. Aduh. Jadi si Eni nggak bisa tidur katanya. Terus. Dia lagi hamil sih katanya. Emang si Eni kan lagi hamil katanya kalau orang peka dia. Katanya sih kan emang gampang digangguin gitu kan. Oke. Akhirnya aku sama si Eni ini duduk aja sambil melek. Si Eni juga udah telepon suaminya suruh datang ke hotel. Aku udah ngantuk banget padahal. Nah, terus pas dia lagi duduk, mereka berdua lagi duduk nih, lagi waspada, tiba-tiba ada suara orang nyanyi lagi di kamar mandi. Aduh. Tiba-tiba pintu kamar mereka kan kekunci kan, tiba-tiba kebuka sih. Ih, anjir. Nah, langsung udah mereka pegangan kan, pegangan udah ketakutan sampai tangan sampai dingin katanya. Terus. Bayangin masuk pintu kamar kebuka. Tadi mereka bilang di depan mereka itu kan ada akses pintu darurat. Oke. Berarti Bangsu bisa lihat ke koridor dong. Bisa. Ya kan? Bisa. Itu ada cewek transparan sih. Ah, lewat melayang aja gitu. Aduh. Waduh. Shit, man. Tapi ini Bangsu ya. Ini lebih gila nih. Ceweknya ini, transparan ini, lewatnya itu bukan depan pintu. Ini asumsi aku sendiri ya. Soalnya aku lihat ini berdasarkan dari ceritanya. Ceweknya itu masuk kamar. Karena aku bisa ngomong gitu karena lurus aja karena ceweknya itu melayang lurus tembus sampai ke jendela. Ya, berarti jendela kamar dong dari luar. Bener gak? Bener. Dari luar pintunya kebuka pertama, pintu hotelnya kebuka. Itu ada cewek transparan itu masuk tembus sampai melayang sampai ke jendela kamar. Itu sih aku bayanginnya begitu. Udah teriak dong mereka berdua kan. Mau lari tapi kasihan nama Eni lagi hamil. Akhirnya kita berdua masuk ke dalam selimut, tutup mata sambil nahan takut banget. Akhirnya beberapa menit kemudian suaminya datang si Eni. Oke. Lu lihat dua-duanya berarti ya? Itu dia. Transparan itu ya. Terus aku telepon si Vita buat balik ke hotel buat temenin kita tidur biar rame katanya. Akhirnya besoknya pulang cuy, nggak jadi 5 hari. Di baru hari ketiga itu udah nggak sanggup katanya, berhantu banget katanya. Gitu bang ceritanya dari Mbak Moja. Shit, man. Gila ya. Sekian dari cerita dari aku, terima kasih katanya. Terima kasih banyak ya. Masih mengganggu liburan itu. Banget. Terima kasih banyak ya. Thank you Mbak Moja. Cerita keren banget anjing. Mantap. Nah, ini seru sih, aku demen banget cerita yang kayak keluar kota lagi liburan karena hotel, gitu ya. Ada feeling petualangannya Masul. Dapat. Ini keren banget sih, ini di hotel loh. Padahal dia udah puas sama kamarnya, bagus ternyata kan. Kamarnya gede, fasilitas cuman bagus. Nggak lihat kali dia. Betul. Pas lagi mau booking kamar gede, kasur king size, kamar mandi di dalam ada include-nya setan. Ada include kecil tuh. Sama condition apply deh nggak lihat. Iya, paham iya. Tapi Deluxe sih, ya. Emang begitu sih kalau hotel-hotel mah ya. Betul, pasti ada cuy. Itu mah urusan mau ganggu apa enggak terserah mereka lah. Itu rezeki kali deh ya. Betul. Aduh anjir itu. Tapi itu transparan sih. Gila loh. Pokoknya emang kalau misalkan kayak itu maksud cerita. Ini aku selip nih. Ceritanya ingat Kak Amel kan? Ingat. Cerita di ini kan di episode keempat season 1 teror pendakian. Nah ini si Kak Amel ini pernah lagi study tour. Aku lupa study tour atau pokoknya nginep bareng-bareng teman-teman sekolahnya, acara sekolah. Dia di villa, satu kamar itu 5 orang. Nah si temennya Kak Amel ini tuh lagi temannya Kak Amel itu satu sakit, jadi nggak ikut acara. Dia di dalam kamar. Nah jadi tuh di dalam kamar itu tuh ada suara orang mandi. Kamar ini kayak dipakai sambil ada yang nyanyi juga. Anjir, gitu mandi kan. lagi. Mandi. Nah tapi dia pikir itu temennya. Nah ini kok bocah mandi nggak keluar lama banget. Terus satu kamar berlima kan. Nah ini temennya satu. Nggak ikut sakit. Ya. Temennya balik berempat. Kamar ini siapa? Gue gedek nih begini. Anjir. Kamar ini siapa? Temennya balik, itu teman kamarnya semua loh, berempat balik. Lah, gue pikir lu mandi. Itu yang mandi siapa, Jing? Yang di Manado kali. Itu yang mandi siapa, Jing? Anjir, setan men. Itu tuh ceritanya Kamel juga tuh. Tapi nggak keluar tuh ya? Enggak. Cuman mandi doang ya? Kosong kamar mandi katanya. Kosong. Tapi denger ada yang mandi, ada yang nyanyi. Lama cuy, ada yang mandi, ada yang nyanyi. Suara air jatuh kayak mandi, gusrak gitu ya. Gusrak mas. Temennya, dia pikir temennya kan, jadi dia nggak takut. Nah pas temennya balik, lah gue pikir lu mandi, baru merinding gitu. Aduh, bangset.
Tapi beruntung dia. Nggak Beruntung nongol. karena nggak nongol dan dia nggak tahu awalnya, dia taunya pas udah rame. Ya udahlah, Anjir. oke lah ya, itu nggak apa lah ya. Aduh. Anjir. Terus cerita-cerita yang kayak gitu tuh gak suka banget tuh, yang Aduh. udah ada orang di kamar mandi. Sama dulu yang aku pernah ceritakan, yang Aduh. temannya cewek kamar mandi, dalam kamar ada suara orang mandi, Emang nggak ada orang. nggak ada orangnya. Aduh anjir. Tapi menurut gue itu bisa juga gini, Pin. Mungkin gue kasih lihat dulu nih suara nih. Besok baru nongol. Itu dia. Tanda dulu. Bener, ya, jadi penasaran. Aduh, anjir serem bang. Kalau gue sih gue tungguin ya. Nah itu ya. Gue ajakin mandi bareng. Laki gimana? Aduh nggak jadi dah. Aduh. Nah itu dia teman-teman ya, ceritanya dari Moza. Mbak Moja. Keren banget nih Mbak Moja ya. Ntar kita Instagramnya kita cantumin ya, Oh, ada Instagramnya ya. Ada, kita Mungkin tag nanti juga. kita bisa lihat ini ya, cowok apa ceweknya. Karena Betul. gue sih yakin Cewek ini ini, cewek Mbak, di cewek. Moza, soalnya Moza cuy. Nah gitu ya, cerita dari Mbak Moja, nanti kita Oke. akan tag orangnya juga di posting Ya, Instagram kita, oke. atau Ayo. di deskripsi juga. Oke, Boleh follow ya nama teman. betul lah Mbak teman. Terima kasih ya Mbak Moja sekali lagi, Thank you, kita keren thank you. banget. Kita berharap kita menunggu cerita selanjutnya dari Mbak Moja lagi. Siap. Siap. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan ceritanya, langsung aja ke sersanhorrorfm@gmail.com, @gmail.com. sersanhorrorfm@gmail.com. R-nya 1 ya Bang Soleh. Oke. Atau bisa cari kita di Instagram, bisa berinteraksi langsung dengan kita di Instagram, di Sersanor FM, atau di Twitter Sersanor FM. Oke. Kita tersedia di Spotify, Anchor udah FM, pasti. Google Podcast, dan Kasus Podcast. Lalu juga di Penyu FM, itu Penyu platform FM. baru ya untuk audiobook dan podcast. Boleh. Kita juga ada di YouTube untuk yang kalian yang ingin konten video, ada di Night Vision TV. Wih, Mantap. Dan itu aja maksudnya. itu Kalau misalnya kita ada salah-salah kata, kita maaf, mohon guys. maaf. Mohon maaf ya. Episode ke-19, sampai berjumpa di episode ke-19, kita akan bacakan Oke. lagi cerita dari pendengar. Di episode 20 ya ada lagi ya cerita. Betul, ya. 19, 20 ada terus cerita pendengarnya. Mantap. Oke, langsung aja Bang Soleh. Kita Oke. mohon pamit undur diri. Sudah dulu. Betul. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Selamat malam. Malam.